saja kita banyak tergelincir. Diuji dalam perkara-perkara yang syar'i saja kita berlaku yang tidak syar'i. Kemudian akhirnya memperturutkan hawa nafsu. Dari mana? Dari hati yang tidak muraqabah. Hati yang tidak punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Di antara bukti nyata kembali muraqabah ini menjadi kemenangan di dalam diri kita, di dalam agama kita, dalam hidup kita. Lihat 3 manusia yang dia terjerembab di dalam sebuah gua. Kemudian gua itu menutup. Yang antum semuanya insya Allah sudah sering mendengar hadis ini. Apa yang mereka lakukan? Berdoa kan? Kemudian mereka bertawasul. Pertama, siapa yang bertawasul? Tawasul dengan apa? Dengan apa? Dengan apa maksudnya? Birrul walidain. Yang kedua, tawasul dengan apa? Yang kedua, birrul walidain. Kedua dengan menjaga harta karyawan, amanah. Yang ketiga, tawasul dengan apa? Tidak jadi berbuat zina. Apakah yang menjadi sumber kemenangan 3 amalan ini? Apakah yang menjadi sumber kemenangan 3 amalan ini? Bukan. Muraqabah kepada Allah. Mungkin enggak seorang punya istri, punya anak, kelaparan, dia mencari susu. Kemudian susu itu diberikan kepada bapaknya sebelum diberikan kepada anak istri. Bapaknya tertidur, kemudian dia ditungguin sampai bangun. Apa yang menjadi kekuatan ini? Muraqabah. Dia bisa, bapak saya tidur, kalau perlu tak dipasangin di samping kiri kanan biar nyaman tidurnya. Saya pulang dulu, saya tidurkan istri saya sama anak saya yang tercinta. Kemudian bawa lagi ke bapak ini. Bisa nggak? Bisa. Bisa dilakukan. Kalau menurut teorinya orang-orang modern kita, kan yang penting praktis, ya kan? Yang penting ini kena, ini kena, ini kena, ini kena. Loh kan sudah tercapai semua. Iya itu secara zahir. Tapi kita tidak punya keutamaan dekat dengan Allah. Tapi dia jaga, dia tunggui sampai bapaknya bangun, baru diminumkan, baru pulang. Dia punya cinta nggak sama istrinya? Sama anaknya? Cinta. Di mana yang menguatkan dia tidak terfitnah kehidupannya? Kok kemudian dia pulang dulu aja pelan-pelan, atau disisakan dulu sedikit, pulang dulu bawa yang lain, diminumkan anak istrinya? Enggak. Kekuatan ini adalah muraqabah. Kalau hati tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan melakukan seperti itu. Makanya dia pun ketika berdoa kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau menilai, mengetahui amal ini baik, kabulkan. Dia kembali kepada muraqabah. Dia tidak menilai amal saya itu baik, bukakan pintu. Tidak. Ini kehidupan makrifat. Kehidupan di mana hati punya kehidupan dengan Allah secara khusus. Secara matematika kita bisa lakukan. Adalah susunya dibagi aja, tinggalin di sini. Nanti kan bapak bangun, dia akan minum sendiri. Ini tak bawa pulang, biar saya dicintai istri dan anak saya. Bisa. Ibadah apa ini hakikatnya? Bukan sekedar ibadah birrul walidain, tapi karya birrul walidain yang menakjubkan ini dari muraqabah. Kemudian seorang tuan punya karyawan, upahnya dijaga, dikembangkan, dipelihara. Malah upahnya karyawannya ini menjadi lebih besar dari kekayaan. Kan bisa saja, loh kamu dulu gajimu berapa? 50, ini atas 50.
dia juga tidak salah gajinya 50. Secara logika, secara amalan fikih bisa tidak salah. Dulu gajimu berapa? 50 nih, kasih 50. Enggak, tapi dia tahu. Dia dulu sejak awal menjaga hartanya orang. Dia kembangkan hartanya orang. Jumlahnya pun dia jaga. Kemampuan apa yang bisa membawa dia? Itu semua harta. Sementara harta ini memikat kita, membuat fitnah bagi kita. Mungkin kita bisa bilang, bagi dua ya, ada uang lelah, ya uang capek. Bahkan uang capek saya melebihi daripada kamu, enak-enak aja. Kemampuan apa ini? Mengembalikan upah? Bukan. Yang dinilai oleh Allah bukan mengembalikan upahnya, muraqabahnya kepada Allah. Muraqabah kepada Allah. Yang menjadikan nilai bagi dia adalah muraqabah. Dekatnya dia kepada Allah, diawasi oleh Allah, merasa senantiasa dilihat oleh Allah, dan dia merasa sebagaimana melihat Allah SWT. Maka ini yang menjadikan dia nilai ibadahnya tinggi di hadapan Allah. Bukan cuma sekedar mengembalikan upahnya. Kemudian yang ketiga, orang yang mau berbuat zina tidak zina. Kalau orang seperti Nabi Yusuf, diuji oleh Allah di sumur, dengan diuji oleh Allah diajak wanita berbuat zina, lebih berat mana sabarnya? Kenapa? Karena ada pilihan. Di sumur tidak ada pilihan. Ini ada pilihan, bisa mengerjakan, bisa. Ketika dia menahan diri tidak mengerjakan, maka itu lebih berat daripada posisi di sumur. Biar tidak sabar juga nggak bisa keluar dari sumur. Nggak bisa. Sama ketika ini seorang yang mau zina, di depannya wanita, sudah mau digaji, sudah tinggal mau mengerjakan zina, wanita bilang, apa kamu tidak takut pada Allah? Kemudian dia bergetar, kemudian dia lari. Apa yang menjadikan dia mampu seperti ini? Kemampuan apa? Kemampuan fisik, kemampuan hati. Muraqabah kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT. Walaupun zahirnya dengan sebab perbuatan yang dosa, karena tingginya muraqabah kepada Allah malah menjadi kuwatul iman, menjadi kekuatan. Di sini letak yang menjadi ukuran kita dinilai Allah mendapatkan kemenangan di dalam din, apakah tidak? Dan hampir semua amalan-amalan ini kembali kepada sikap kehidupan hati seorang untuk bisa meraih kehidupan muraqabah kepada Allah apa tidak, meraih mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla apa tidak. Maka inilah ibadah yang dituntut. Ibadah yang akan membawa banyak kemenangan adalah kembali kepada bagaimana kehidupan khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan muraqabah kepada Allah, dengan cinta kepada Allah, dengan takdir kepada Allah, dengan khauf kepada Allah, dekat di dalam mencintai Allah melebihi yang lain, dekat di dalam takut kepada Allah melebihi yang lain, dekat di dalam mengagungkan Allah melebihi yang lain, dekat di dalam berharap kepada Allah. Semua kehidupan hati adalah qarib, dekat dengan Allah SWT. Ini kemenangan-kemenangan orang yang mereka mendapatkan muraqabah. Dan itulah kondisi di mana umat Islam senantiasa tidak banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, mendapatkan kemenangan-kemenangan dari Allah karena fitnah. Karena fitnah di mana Allah Azza wa Jalla tidak menolong hambanya, tidak memberikan janji-janji kepada kekasihnya karena kehidupan muraqabah. Sehingga ini yang menjadikan hinanya atau kebahagiaan ini. Sebagaimana kita kembali, hakikat Allah memenangkan seorang hambanya dan menghinakan seorang hambanya dari mana? Dari hayatul qalbi, dari kehidupan. Coba, mana dalil yang menerangkan Nabi kita dimenangkan oleh Allah di dalam peperangan-peperangan ini? Mana dalil? Nusirtu birrubbi
Kata Rasulullah SAW, nusirtu birruk. Gimana itu? Aku ditolong oleh Allah dengan sebab ru'ub. Apa ru'ub? Ketakutan yang sangat. Di mana ketakutan ini? Di hatinya orang kafir. Seperti itu diberi kemenangan oleh Allah. Hatinya orang kafir diberikan oleh Allah ketakutan yang sangat. Kemudian hatinya orang mukmin diberikan oleh Allah kekuatan. Muraqabah, kemenangan. Tahu? Kapan orang Islam kalah? Kapan umat Islam terpuruk? Gimana? Wala yanzi'anna Allah fi qulubi aduwwihim al-muhabata. Umat Islam diberikan oleh Allah kehinaan. Kenapa? La yanzi'anna Allah fi qulubi aduwwikum al-muhabata. Allah mencabut rasa takut dan ngeri yang ada pada musuhnya umat Islam. Maka umat Islam dihinakan. Di saat itu umat Islam tidak punya muraqabah kepada Allah. Hatinya tidak ada kehidupan khusus dengan Allah. Sebagaimana diterangkan dalam dalil, hubbud dunya karahiyatun. Hatinya orientasinya ke dunia. Dunia sudah masuk di hatinya, kemudian cinta kepada dunia syahwat, kemudian karahiyatul din, karahiyatul iman, karahiyatul maut. Jadi persoalannya bukan persoalan apa. Manakala hati kita sudah gagal, tidak punya kehidupan dekat dengan Allah, seluruh hidup kita akan dihinakan oleh Allah. Manakala hati kita punya kehidupan khusus dengan Allah Azza wa Jalla, seluruh kehidupan ditaklukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan itu kalimat yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di akhir kitab beliau Risalah Tauhidiyah. Beliau menasihatkan agar kalimat itu dijadikan catatan di dalam hati dan terus ditengok dan terus dimurojaah dan terus dijadikan nasihat sebagaimana salafus saleh. Mereka ini menjadikan catatan penting di dalam hatinya. Apa kata salafus saleh radhiyallahu anhum? Man aslaha sariratahu aslakhallahu alaihi. Siapa yang dia memperbaiki hatinya, Allah akan memperbaiki dohir luarnya. Wa man aslaha bainahu wa bainallah. Siapa yang memperbaiki antara urusan dia dengan Allah, aslakhallahu bainahu wa bainas. Allah akan memperbaiki antara dia dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Wa man amila li akhiratihi. Siapa yang hidup berkarya untuk akhiratnya, kafallahu ma'unata dunya. Allah menjamin kebutuhan hidup ini. Semua ini adalah dengan bangunan ibadah. Ibadah yang sebagaimana diraih seperti itu. Ibadah yang harus diraih tarsih. Ibadah yang harus diraih daimah, terus menerus. Ibadah yang harus diraih dengan daqiqah jalil. Maka Al-Qur'anul Karim memberikan kaidah ini, di antaranya mengajarkan kepada kita agar kita meraih muraqabah kepada Allah itu tidak pernah putus. Dan ini adalah muraqabatul ilm, muraqabah ilmu yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran agar kita terus menerus mendapatkan muraqabah yang daimah. Di antaranya yang pertama, bagaimana Allah Azza wa Jalla mendidik kita untuk meraih kedekatan dengan Allah. Allah mengajarkan kepada kita di mana Allah mengawasi kita sampai yang paling tersembunyi di lubuk hati, sampai yang tersembunyi di dalam hati. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami senantiasa mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuhu, apa yang jiwa manusia berbisik. Maka ayat ini
menunjukkan pengajaran kepada kita. Kita dididik oleh Allah Azza wa Jalla untuk merasa dilihat oleh Allah, tidak pernah putus. Karena ditunjukkan di sini tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang nafsu manusia senantiasa berbisik. Senantiasa nafsu manusia meletupkan keinginan, Allah tahu. Dan kita tahu nafsu kita adalah terus-menerus menginginkan. Dari sana kita diajari oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kita menjadi hamba yang tidak luput dari pengawasan, tidak luput sampai pun yang ada di dalam hati. Ketika ayat ini masuk menjadi pengajaran pada kita, maka menjadi nasihat bagi kita. Kita tidak akan putus untuk merasa diawasi oleh Allah. Kemudian sebagai contoh hal ini, ulama kita memberikan contoh dulu pada waktu Fathul Mekah. Pada waktu Fathul Mekah, ketika Bilal diperintahkan oleh Nabi adzan ke Ka'bah, kemudian ada seorang yang masih musyrik memperhatikan Bilal. Begitu Bilal naik adzan, Allahu Akbar, maka musyrik ini langsung berkata di dalam hati, ini yang menjadikan kita hancur. Kalimat Allahu Akbar ini yang menjadikan kita hancur. Ini berbisik di hati. Seketika itu Rasulullah SAW langsung menengok Fudalah. Apakah tadi itu Fudalah? Maka orang musyrik yang namanya Fudalah ini kaget. Baru saja hatinya berbisik sesuatu yang ada di dalam hatinya, maka tiba-tiba Nabi menegur dia. Maka kemudian Fudalah berkata kepada Rasulullah SAW, siapa malladhi hadasta bihi hadasan, malladhi hadasta bihi nafsaka, wahai Muhammad, siapa yang telah menceritakan kepada engkau pembicaraan saya, pembicaraan yang ada di dalam hati? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang membicarakan adalah Allah, menghabarkan kepada saya. Allah berarti mendengar yang ada di dalam hati. Seketika itu Fudalah kemudian astaghfiru, saya meminta ampun Rabbaka pada Rabb. Saya meminta ampun, istaghfir Rabbaka ya Fudalah. Nabi mengingatkan, kamu meminta ampun kepada Rabb wahai Fudalah. Maka Fudalah pun kemudian masuk Islam. Ini mengingatkan kehidupan itu seperti ini. Kemenangan, kegagalan, semuanya adalah milik Allah. Manakala kita tidak bisa membangun hidup punya kedekatan kepada Allah, hancur. Sedikit saja dalam hati kita, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Bagaimana Islam mengajari kita untuk muraqabah tanpa ada batas, tidak sesaat, muraqabah di dalam hidup. Demikian juga lisan kita yang paling mudah berbicara, lisan kita yang paling mudah ngomong kiri kanan, yang begitu tipis tetapi tidak pernah capek untuk ngomong, berbicara, yang kadang kita tidak sadari. Bahkan diterangkan di dalam dalil, di antara perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang. Lubang atas sama lubang bawah. Lubang kemaluan sama lubang lisan. Dan ini kalau tidak ada muraqabah, tidak akan mudah dikendalikan. Mulut kita tidak akan mudah dikendalikan. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satupun lafaz yang keluar kecuali illa ladayhi raqibun, kecuali raqib, atid, malaikat yang ada di kanan, di kiri selalu mencatat. Ini menunjukkan kita diajari oleh Allah untuk muraqabah di dalam yang kita ucapkan. Tadi yang kita bisikkan, ini yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla mengajarkan di dalam semua perlakuan kita hari-hari. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan, alladzi yaraka hina taqum. Dia Allah senantiasa melihat kepada engkau ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kamu berbolak-balik kamu di tengah-tengah orang yang sujud. Kemudian Allah menerangkan, innahu huwas samiul alim. Karena itu
ketika Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis Nabi yang ada di dalam kitab Aqidah Wasithiyah, idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq qibala wajhi. Kalau salah seorang di antara kalian jangan meludah ke depan. Perhatikan, meludah ini pembatal salat, rukun salat, syarat salat, atau mubah. Apa ini? Meludah ketika dibutuhkan pada waktu salat. Pembatal salat? Enggak ada pembatal salat meludah kan? Ada. Boleh nggak orang salat meludah? Boleh kalau dibutuhkan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yabsuq qibala wajhi. Jangan kamu meludah ke depan. Kenapa? Wala al-yamini, jangan meludah ke kanan. Tapi meludahlah ke kiri atau ke bawah. Apa ilatnya? Fa innallaha qibala wajhi. Karena Allah berada di arah depannya orang yang salat. Apa ini pengajaran apa ini? Muraqabah. Meludah saja yang itu bukan membatalkan salat. Kita disuruh beradab. Karena kita sedang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Apalagi syarat rukun salat. Yang mubah saja kita disuruh menjaga. Karena kita ini dekat dengan Allah. Muraqabah kepada Allah. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, kalau orang bisa membawa kehidupan muraqabah ini di luar kehidupan salat, maka dia akan meraih kemenangan di dalam. Ini muraqabah. Hakikat semua kemenangan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, zahir daripada amalannya tidak sama, tapi kehidupan hatinya sama. Kehidupan hatinya adalah hati yang punya kedekatan dengan Allah, punya muraqabah kepada Allah. Ini yang sekarang sebagaimana kata para ulama mafqudah, hampir-hampir sekarang ini. Makanya istri banyak masalah, suami banyak masalah, penuntut ilmu banyak masalah, orang alim banyak masalah, rakyat banyak masalah, semua banyak masalah. Kenapa? Karena hidupnya tidak merasa dekat dengan Allah dan diawasi oleh Allah. Bukan masalahnya tidak ada ilmu, bukan masalahnya tidak ada tuntunan, bukan masalahnya tidak ada tatanan, tidak takut kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, dan itu adalah kehidupan yang dekat di dalam hidup. Sehingga banyak masalah. Ya khani wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini secara umum apa yang kita terambil faedah dari hakikat bagaimana kita membangun muraqabah kepada Allah dan bagaimana nilai hakikat muraqabah, yang dimana ini adalah ruhul ibadah, ruh daripada ibadah. Dan secara umum tadi kita telah pahami bagaimana kita untuk mendidik diri bisa meraih muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla ini benar-benar, sehingga di mana saja, di masjid, di luar masjid, di majelis ilmu, di rumah kita sebagai anak dan seterusnya, hidup kita ini selalu berada di dalam tuntunan yang benar. Kenapa? Karena kita merasa takut kepada Allah, karena kita merasa diawasi oleh Allah, karena kita merasa senantiasa di mana saja kita seperti melihat Allah. Bahkan ini yang paling agung. Semua yang dilihat pada makhluk, hakikatnya dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hakikatnya dia melihat Allah fa'al. Allah berbuat mentakdirkan makhluk, Allah berbuat mentakdirkan ini, maka dekat. Dia bisa meraih maqam bukan cuma sekedar diawasi oleh Allah, tapi melihat Allah. Dan ini maqam yang lebih tinggi lagi, kehidupan hati setelah meraih beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak bisa dibangun hanya dengan ngaji seperti ini, tidak bisa. Ini tidak bisa dibangun hanya sekedar pengajian rame-rame, ustadznya menarik, wah bagus. Ini butuh pengajaran yang tidak pernah putus di sepanjang hidup. Sebagaimana para ulama mengatakan, walakin khudhu syai'an fa syai'an lailan wa naharon. Ambil
pengajaran itu syai' fasyai', terus berangsur-angsur tidak bosan, sedikit demi sedikit, malam dan siang dilalui, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para ulama. Makanya mereka meraih kehidupan yang benar dalam muraqabah, karena hampir-hampir kehidupan mereka habis untuk meraih kehidupan ini, sehingga betul-betul mereka diberikan oleh Allah SWT. Dan muraqabah yang mereka raih, mereka katakan, kalau seandainya para raja mereka tahu kebahagiaan yang sekarang kita raih dalam hati kita, mereka bawa pedang membelah dada kita, memperbuat. Dan ini kehidupan para kekasih Allah, kehidupan hati mereka memiliki kedekatan kepada Allah, memiliki kehidupan khusus dengan Allah. Dan ini adalah buah takwa dia, iman dia yang dia bangun di atas ilmu yang yakin, ilmu yang kemudian dinaikkan terus menerus, akhirnya dia mendapatkan kemuliaan seperti ini, yaitu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada malam hari ini kita tutup dulu majelis kita sampai di sini, dan besok insyaallah kita akan lanjutkan kembali bagaimana secara tafsir, kemana kita akan mendidik diri untuk mengambil jalan mendapatkan muraqabah, ibadah yang agung, ibadah yang telah banyak kita kehilangan darinya, sehingga banyak kehidupan kita ditimpakan berbagai macam kehidupan yang mendatangkan kesengsaraan di dalam hidup, fitnah di dalam hidup. Mudah-mudahan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa lanjutkan kembali pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri dulu majelis kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, para hadirin, ikhwan wa akhwat jazakumullah. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan daurah kita ini akan dilanjutkan pada esok sore insyaallah pada pukul 16.00 dan insyaallah dilanjutkan dengan pada maghrib. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.